Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 215 sampai 216 atau episode 241 sampai 242 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Bagaimana itu mungkin? Termasuk pemimpin yang kuat dari 13 kapak, 13 dari mereka menatap dengan ketakutan, karena penampilan lawan itu terlalu aneh. Itu cepat ke titik teleportasi. Namun bahkan dalam ketakutan, mereka semua berjuang keras untuk menggunakan senjata mereka. 13 bayangan itu, adalah 13 Luo Feng. Mata Luo Feng menjadi dingin, tatapannya seperti pisau, 13 bentuk itu, semuanya melihat ke 13 anggota kapak. Bilahnya melintas. 13 kilasan yang sangat indah, diresapi dengan kebencian luar biasa. Nake dan kelompoknya yang menyaksikan adegan ini, termasuk 13 kapak yang sedang diserang, tidak bisa membantu tetapi terpengaruh oleh pekerjaan pisau. Kesadaran mereka tertarik ke dalam Bladewok itu sendiri. 13 kilatan pisau seperti pisau bedah mengikuti garis besar helm mereka segera masuk ke dalam dan mencabut, 13 cahaya mengambang terus-menerus melintas dan menghilang. Gambar-gambar itu juga lenyap dan Luo Feng menempatkan pisau ilusi merah darahnya kembali ke sarungnya yang ada di punggungnya. 13 prajurit berdiri di sana, tidak bergerak. Nake yang murni dan tidak bersalah, Paman Guntur, bersama dengan kelompok penjaga semuanya masih terbenam dalam pekerjaan pedang. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mereka dengan sedikit tekanan dari kesadarannya, menyebabkan bajingan yang benar-benar tenggelam bangun dari keterkejutan. Mereka semua membutuhkan waktu untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Mengapa 13 kapak semua berdiri di sana tanpa bergerak? Mata aku tidak menipu aku sebelum benar, aku melihat, seorang penjaga berkata, jelas masih tertegun. Diam. Paman Guntur yang tinggi dan kokoh berkomunikasi dengan marah. Penjaga itu segera terbangun. Mati, 13 kapak sudah mati. Paman Guntur yang tinggi dan kokoh berkomunikasi. Tidak bisakah kamu melihat dari 13 baju besi dan helm jejak darah yang menetes ke bawah? Karena kamu semua masih memiliki sedikit kekuatan, tidak bisakah kamu merasakan bahwa tidak ada energi yang datang dari mereka sama sekali? Memang benar, ada noda darah. Tidak ada energi sama sekali. Ya Tuhan, aku tidak salah lihat kan? Si bodoh yang bernama Feng, bukankah lelaki lapis baja hitam yang kuat itu dengan santai membuat gerakan dan secara bersamaan membunuh 13 orang, dan 13 kapak itu bahkan tidak bisa membalas. Aku baru saja melihat 13 prajurit lapis baja hitam secara bersamaan menebas, pekerjaan pedang itu sangat menawan. Kelompok penjaga sepenuhnya ditundukkan. Dunia sungai darah disukai kekuatan. Dan pekerjaan pedang yang memikat mereka membuat mereka bergetar di dalam. Aku benar-benar bodoh, sangat bodoh. Tubuh Paman Guntur yang tinggi dan kokoh sedikit gemetar. Pertama kali aku melihat pejuang absolut ini, dia tidak berdiri di sana dengan bodohnya menatap makhluk mangu. Dia bahkan tidak menganggap binatang itu sebagai lawan. Bahkan 13 kapak dengan 3 tingkat awan, mereka bahkan tidak bisa membalas dan semuanya terbunuh. Apalagi binatang mangu. Kelompok bajingan itu masih mengatakan dia bodoh, jelas itu murni kita yang bodoh. Benar, sebelumnya ketika keluarga Yu dan pasukan ingin mempermalukan tuan muda kita, mereka semua takut. Pasti dia yang membantu kami. Tanpa mengungkapkan jejak, dia menakuti orang-orang seperti darah menetes sampai mereka semua melarikan diri. Itu adalah pejuang sejati, pejuang absolut. Tatapan perak lapis bajana kepada Luo Feng dipenuhi dengan kegilaan yang membara. Prajurit absolut, prajurit sejati, prajurit absolut. Nake bergumam, 13 kapak dengan mudah membunuh seseorang seperti Yu Yanta. Dan dia adalah seorang prajurit legendaris, namun kakak laki-laki Feng sebenarnya membunuh 13 kapak dengan mereka bahkan tidak dapat bergerak. Dan mereka masih berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah mereka bahkan tidak melakukan apapun. Ini, kekuatan macam apa ini? Tuan muda, ini adalah pejuang absolut sejati.
Pelatihan pertapa. Wajah Paman Guntur bersemangat, berkomunikasi, kesannya tidak buruk. Kamu pergi cepat dan dekat dengannya, untuk berhubungan baik dengan prajurit yang absolut, adalah yang paling penting bagi keluarga Na kami. Jangan ganggu aku, Nake tidak peduli tentang keluarga Na saat ini. Yang dia rasakan saat ini adalah kegembiraan. Kegembiraan karena bertemu dengan idola legendaris. Nake merasa gelisah, namun dia menggertakkan giginya dan berjalan menuju Luo Feng. Setelah membunuh 13 kapak, Luo Feng tidak bisa diganggu dengan para penjaga yang terpana. Dia menggunakan energi rohnya untuk memindai tubuh 13 kapak bersama dengan Yu Yanta. Ke-13 kapak ini kaya raya, semua orang memiliki benda antariksa. Pemindaian Luo Feng telah mengonfirmasi. Mengontrol energi rohnya, baik itu gelang ruang hingga gelang tangan, pelindung lengan, sabuk ruang, dia mengambil semua barang dari tubuh mereka dan menyimpannya di dalam cincin ruangnya. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Luo Feng membalik tangannya dan mengambil gelang, menggunakan energi rohnya untuk mengoreknya dan memeriksa. Feng, kakak Feng. Suara gembira dan gugup terdengar. Luo Feng berbalik, memandangi si pemuda berbaju perak merah yang gugup dan bersemangat, Nake. Pada saat ini pemuda itu menarik napas dalam-dalam, matanya hampir tidak mengandung kegembiraan dan penyembahan. Kakak Feng, apakah kamu prajurit legendaris yang tetap rendah hati dan terus-menerus berkeliaran di benua itu, pertapa? Luo Feng tertegun, setelah itu dia mengangguk dan tersenyum, kurasa begitu. Nake sangat gembira, aku mendengar bahwa para pertapa itu rendah hati dan kuat. Mereka melakukan perjalanan dari dunia ke dunia, terus-menerus berkeliaran, dan pemandangan mereka sangat luas, telah mengunjungi banyak tempat misterius. Seperti lautan iblis darah, gunung terlarang, reruntuhan dewa kuno dan lain-lain, pernahkah kamu ke sana? Luo Feng sadar, pemuda di depannya menyembahnya, menanyakan apakah dia pernah ke tempat-tempat ini. Namun, apa saja tempat-tempat yang dia bicarakan? Dia pernah ke alam semesta yang gelap, kota kekacauan alam semesta yang utama, dunia di dalam dunia, wilayah rahasia awal yang absolut, dan bahkan ke kantor pusat perusahaan virtual semesta. Namun, darah iblis lautan, gunung terlarang, reruntuhan dewa kuno di dunia sungai darah, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Aku belum pernah ke sana. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mungkin akan ada peluang di masa depan. Nake sangat bersemangat. Aku dengar samudera darah berjarak 800 dunia dari kita. Bahkan pemimpin kota dunia akan butuh waktu lama untuk sampai ke sana. Luo Feng terkejut di dalam. Jaraknya tidak jauh, namun tidak ada teknologi kapal terbang di dunia sungai darah. Seseorang hanya bisa terbang sendiri. Dengan gravitasi tinggi, berapa lama untuk terbang ke 800 dunia? Jarak dunia penduduk asli dari benua sungai darah, mengacu pada wilayah dunia. Setiap wilayah dunia memiliki diameter ratusan juta km hingga miliaran km. Dengan area seperti itu, bahkan jika seseorang menempuh 100.000 km sehari, masih akan membutuhkan 10.000 hari untuk melewati satu dunia. 800 dunia. Berapa tahun yang dibutuhkan? Tim Luo Feng dan Nake berjalan menuju kota gundukan yang jauh dan luas. Dia berjalan sambil memeriksa barang-barang yang ditinggalkan oleh 13 kapak. Dari cek, Luo Feng memiliki beberapa kejutan yang tidak terduga. Sebenarnya ada begitu banyak mata uang, 13 kapak memang kaya. Dengan ini, akan jauh lebih nyaman. Luo Feng tidak terlalu bersemangat tentang uang itu. Yang benar-benar membuatnya senang adalah, sebenarnya ada begitu banyak buku. Kebanyakan dari mereka adalah metode pelatihan dan sebagainya, tetapi ada sejumlah besar buku dengan pengetahuan umum dan informasi tentang menjelajahi benua, mirip dengan ensiklopedia. Teknik dan keterampilan, Luo Feng bahkan tidak bisa diganggu. Setelah melihat ribuan teknik mencoret-coret ruang dan waktu, Luo Feng dapat dengan mudah menciptakan keterampilan yang lebih baik dari ini. Bahkan tidak bisa membandingkan. Pelatihan dunia sungai darah, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan cara apapun dengan tanah suci pelatihan manusia kota suci. Pengetahuan umum, ensiklopedia. Luo Feng mengambil satu secara acak dan buku ini menggunakan bahan yang lembut tapi kokoh. Di atasnya ada 3 kata, kristal sungai darah. Sebelumnya, aku masih khawatir tidak mengetahui informasi tentang kristal. Namun, saat ini aku memiliki buku yang menjelaskan secara terperinci.
Luo Feng sangat senang. Uang itu tidak berarti banyak baginya, dia berjalan sambil menggunakan energi rohnya untuk memindai buku dan dengan cepat membacanya dan memahami informasi rinci tentang kristal. Kristal sungai darah, permata di seluruh benua. Itu memiliki energi misterius yang tak tertandingi. Itu adalah harta yang diberikan ke benua oleh para dewa. Hanya kuil-kuil tinggi dan abadi yang sesekali yang akan memberi dunia kristal sungai darah. Selain kuil ini, tidak ada kekuatan atau orang lain yang dapat menciptakan kristal, bahkan ke titik di mana mereka berasal atau bagaimana mereka dibuat. Kristal-kristal sungai darah dapat diserap ke dalam tubuh, menghasilkan efek misterius yang tak tertandingi. Dan mengenai misterinya, buku-buku ini hanya bisa menebak, tidak secara terbuka menjelaskan efeknya. Namun tidak semua orang bisa menyerap kristal ke dalam tubuh mereka, karena memiliki persyaratan yang tinggi pada prajurit. Dalam keadaan normal, para pejuang yang telah membantai lebih banyak akan merasa lebih mudah untuk menyerap satu kristal. Kristal sungai darah adalah sesuatu yang dicari setiap prajurit dari benua yang luas. Namun, itu terlalu berharga dan jarang terlihat. Di benua yang luas, kuil abadi yang telah menetapkan aturan, prajurit tingkat domain atau penguasa domain, hanya setelah menyerap satu kristal sungai darah, ia akan memiliki hak untuk mendominasi suatu wilayah. Level domain normal tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin kota. Pejuang tingkat dunia atau penguasa sektor, mereka juga harus menyerap satu kristal untuk memiliki hak untuk mendominasi kota dunia. Kristal sungai darah langka dan berharga, dan menyerapnya bahkan lebih sulit. Hanya satu saja yang sulit, menyerap dua akan memiliki 10 kali persyaratan pada tubuh, 3 kristal akan memiliki 1000 kali persyaratan. Semakin jauh, semakin keras persyaratan. Ada pepatah di benua itu. Seorang pejuang yang telah menyerap 3 kristal sungai darah akan memiliki kekuatan misterius yang tak tertandingi. Prajurit seperti itu akan dinamai prajurit darah. Dan prajurit darah dapat memperoleh medali sungai darah dari kota dunia, mereka adalah kebanggaan benua. Seorang pejuang yang telah menyerap 10 kristal sungai darah akan disebut pejuang hitam. Dia bisa pergi ke kuil abadi untuk mendapatkan medali sungai hitam yang berharga. Prajurit darah legendaris, butuh bertahun-tahun untuk menghasilkan satu. Prajurit hitam, itu murni ucapan. Tidak ada yang tahu kalau ada prajurit kulit hitam. Dalam triliunan tahun terakhir, mungkin bahkan tidak ada satupun. Jadi seperti itu, Luo Feng menutup buku itu dan penuh dengan kegembiraan di dalam. Tidak heran mendapatkan gelar prajurit darah memberikan 100.000 poin. Dan memperoleh satu kristal sungai darah saja hanya memberi 10.000 poin. Keduanya jelas berbeda dalam kesulitan. Dia mendongak. Di depan adalah pintu masuk kota kuno yang tingginya 100 zang. Dia akhirnya tiba di kota Swallow Mound. Sebagai pusat area 10 juta kem, tembok kota Swallow Mound sekitar 300 meter. Itu sangat panjang, sehingga orang bahkan tidak bisa melihat akhir yang terlihat. Itu hampir seperti barisan pegunungan hitam yang tak berujung. Dan pintu kota dekat dengan lebar 100 meter dan tinggi 200 meter. Sekelompok prajurit tampak lapis baja berskala besar berdiri di sana untuk mengumpulkan biaya masuk. Cepat, bayar. Kamu ingin masuk tanpa uang. Kamu pasti ingin mati. Kelompok prajurit yang mengintimidasi itu masing-masing membawa pisau besar, atau kapak besar, berteriak dan berteriak sesekali. Dengan pandangan sekilas, Luo Feng dapat menentukan bahwa penduduk asli dunia sungai darah memang sangat kuat. Bahkan para prajurit ini semuanya bintang 5 ke atas. Jika mereka ditempatkan di bumi, salah satu dari mereka akan dianggap memiliki kehadiran Dewa Iblis. Tentu saja, di dunia sungai darah, mereka hanya prajurit biasa. Tuan Muda Nake ada di sini. Cepat dan buat jalan, biarkan Master Nake memasuki kota. Para prajurit pemberani sangat bersemangat, bahkan tidak memungut biaya masuk dari Nake dan timnya. Namun, Paman Guntur itu masih tersenyum senang dan mengacungkan mata uang hitam, agar kamu dan saudara-saudara minum. Prajurit terkemuka itu menerimanya dengan normal, menjadi lebih ramah. Anggur, apakah itu dibuat melalui buah-buahan atau biji-bijian, terdiri dari jutaan jenis minuman yang berbeda, semuanya dengan nama yang sama. Aku ingin tahu seperti apa rasanya anggur dunia sungai darah. Luo Feng mengungkapkan senyuman. Setelah memasuki kota, Nake berkata dengan penuh semangat, Kakak Feng, aku sangat akrab dengan kota ini. Kenapa tidak tinggal di rumah aku sebentar?
Setelah sedikit istirahat, aku akan membawa kamu berkeliling kota untuk melihatnya. Meskipun kota ini sangat besar, tidak ada tempat yang aku tidak tahu. Ya, Tuan Feng. Selain itu, Paman Guntur juga tersenyum, dan di belakangnya semua penjaga memandang Luo Feng, tidak bersuara. Untuk dapat langsung membunuh 13 kapak. Orang macam apa dia? Di Swallow Mound, memang ada beberapa kekuatan yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun, bagi seseorang untuk membunuh mereka sendirian, seorang pejuang absolut seperti itu dapat dihitung dengan satu tangan. Tidak perlu, kita akan berpisah di sini, kata Luo Feng. Dia sudah selesai membaca detail kristal sungai darah. Karenanya, dia sudah merumuskan rencana tentang bagaimana menyelesaikan misi. Pada saat yang sama, Luo Feng tidak ingin terlalu dekat dengan keluarga Na. Lagi pula, jika dia akhirnya tinggal bersama mereka, akan ada masalah setelahnya. Nake tertegun. Ekspresi Paman Guntur juga gugup, berpikir, prajurit absolut ini baru saja pergi. Nake mengangguk, menatap Luo Feng, Kakak Feng, jika aku ingin melihatmu di kota, apakah aku bisa? Luo Feng memandang pemuda lapis baja perak di hadapannya, tersenyum, di mana hotel terbaik di gundukan menelan. Paviliun awan terbang. Kata pemuda lapis baja perak. Jika kamu ingin menemukan aku, maka pergi ke sana. Luo Feng tersenyum. Nake mengangguk. Mengikuti yang Luo Feng berbalik dan berjalan ke jalan panjang yang tampaknya membentang selamanya, bayangannya menjadi buram dan dalam sekejap dia telah pergi jauh. Nake, Paman Guntur dan para penjaga semua menyaksikan prajurit misterius lapis baja hitam jauh yang membawa pisau dan perisai. Paman Guntur berkata dengan penuh semangat, sepanjang hidupku, ini mungkin adalah prajurit terkuat yang pernah ku kenal. Nake mengangguk. Ayo pergi Tuan Muda, kita akan pulang. Kata Paman Guntur yang tinggi dan kokoh. Hal-hal dari Tuan Feng ini, yang terbaik adalah kita memberitahu Tuan Tua. Terutama tentang masalah keluarga Yu, kita harus memberitahunya juga. Aku merasa bahwa itu mungkin bukan masalah kecil. Pergi, pulanglah. Nake membawa pengawalnya dan dengan cepat bergegas pulang. Gundukan burung layang-layang terlalu besar, sebuah kota dengan luas 1000 km. Nake dan kelompoknya membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk pulang. Keluarga Na, mereka dianggap sebagai salah satu keluarga pedagang yang lebih tinggi di Gundukan Swallow. Sebagai wilayah Gundukan Swallow diperluas lebih dari 10 juta km di daerah, dibandingkan dengan diameter bumi yang hanya sekitar 10.000 km. Kota yang sedemikian besar, secara alami menghasilkan populasi yang besar pula. Juga, jumlah kekuatan keluarga juga sangat besar seperti ikan dan udang di laut. Keluarga Na, keluarga Yu, mereka dianggap keluarga tingkat menengah. Organisasi seperti 13 kapak adalah kekuatan atas. Rumah keluarga Na, mengenakan jubah hitam yang indah, ekspresi pria berambut perak itu tertegun. Dia terkejut ketika dia mendengarkan cerita putranya Nake dan Paman Guntur. Sangat kuat, ayah. Kamu tidak melihat pemimpin 13 kapak membunuh Yu Yanta seperti membunuh ternak, hanya satu serangan kapak dan dia mati. Namun 13 kapak melawan Kakak Feng, bahkan tidak memiliki perlawanan. Aku hanya melihat 13 bayangan dan 13 pisau berkedip, 13 kapak itu bahkan tidak bisa bereaksi sebelum mereka mati. Ya Tuan Tua, Tuan Muda berbicara yang sebenarnya. Bagaimana mungkin? Pria parubaya berambut perak Nabu menjadi tenang setelah beberapa saat. Untuk mencapai begitu banyak untuk bisnis keluarga Na, dia berhati-hati dan teliti. Pejuang ini, pejuang absolut. Nabu memandang putranya sendiri, di mana dia? Kami berpisah setelah memasuki kota. Aku mengundangnya untuk tinggal di sini bersama kami, tetapi dia tidak menerimanya. Namun, dia berkata jika kita ingin melihatnya, kita bisa pergi ke Paviliun Flying Cloud. Nake berkata, matanya bersinar, ayah, ayo pergi ke sana sekarang. Tidak, Nabu mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, pejuang absolut ini memilih untuk berpisah setelah memasuki kota. Jelas dia tidak ingin terlalu dekat dengan kita. Kamu menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana kamu bertemu dia secara detail sekali lagi kepadaku. Ya, Nake segera memulai ceritanya. Semakin dia mendengarkan, semakin banyak ekspresi Nabu rileks, akhirnya dia tersenyum. Ayah. Nake memandang ayahnya. Haha, Keke, kamu beruntung.
Nabu tersenyum. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya prajurit misterius Feng ini tidak ingin dibantai. Jika dia bisa menghindarinya, dia tidak akan membunuh orang lain. Dan dia tidak ingin terlalu dekat dengan siapapun, namun dia memiliki kesan yang baik tentangmu. Kalau tidak, dia tidak akan setuju untuk membiarkan kamu pergi menemuinya. Nake menjawab dengan penuh semangat, kalau begitu kita harus pergi sekarang. Tidak, Nabu menggelengkan kepalanya, kamu baru saja berpisah dan sekarang kamu sudah ingin bergegas. Jika kamu bertemu dengannya segera, dia tidak akan menghargainya. Jangan terburu-buru, kami akan menunggu sampai besok. Besok kita akan mengunjungi prajurit Feng. Baiklah, Lei Dong, temani tuan muda itu kembali. Paman Guntur yang tinggi dan kokoh membawa Nake dan pergi, hanya menyisakan Nabu di kamar. Mata Nabu yang berambut perak berkilau seperti rubah tua. Dia berkata dengan lembut, Feng, keluarga Yu. Apa tepatnya yang dilakukan keluarga Yu untuk bahkan membangkitkan 13 kapak untuk merampok dan membunuh mereka? Luo Feng tidak terburu-buru untuk pergi ke hotel. Pertama-tama dia berjalan-jalan di kota, mencari tempat makan dan minum yang acak, dan mendengarkan pelanggan dan percakapan mereka. Dengan cara ini, dia bisa lebih memahami tentang urusan dalam kota. Benua Sungai Darah tidak memiliki matahari atau bulan. Namun karena pergerakan 18 tingkat awan di atas, itu membuat benua bersinar dan redup pada waktu yang berbeda, yang menjadi hari mereka. Satu hari di benua Sungai Darah adalah sekitar 7 hari di bumi. Di kota Swallow Mound, Pavilion Flying Cloud adalah hotel paling mewah. Itu memiliki diameter 10 km. Ini lebih besar dari beberapa kota county di bumi. Interiornya indah, dan dapat menampung hingga 500.000 tamu. Kerumunan mengalir masuk dan keluar setiap hari. Dengan sejumlah besar orang masuk dan meninggalkan negara itu setiap hari, bisnis di sini sangat bagus. Di lobi Pavilion Awan Terbang, ada 100 anggota staf yang ditempatkan. Luo Feng memandang wanita muda kecil yang mengenakan gaun bulu hitam. Kami memiliki permukaan tanah, tingkat langit, tingkat awan, di mana kamu ingin tinggal. Adapun harga, dinding di sana menunjukkan semuanya. Wanita itu tersenyum dan menjawab. Level awan. Luo Feng bergumam. Level awan kamar 2, tarif harian 3 mata uang besar. Wanita itu tersenyum. Luo Feng meraih dan mengeluarkan mata uang ungu dan melemparkannya di atas meja. Wanita itu segera mengambilnya dan mulai bekerja pada pemesanan Luo Feng. Mata uang dunia Sungai Darah berbentuk seperti bilah kecil. Denominasi mata uang dibagi menjadi mata uang kecil, merah, disebut mata uang kecil, mata uang menengah adalah hitam, mata uang besar adalah hijau, dan di atas mata uang itu mata uang ungu yang termahal. Satu mata uang tengah bernilai 1000 mata uang kecil. Satu mata uang besar bernilai 1000 mata uang menengah. Satu mata uang bernilai 1000 mata uang besar. Di Pavilion Awan Terbang yang mewah, kamar paling mewah adalah tingkat awan, dibutuhkan 3 mata uang besar semalam, mirip dengan 3 juta mata uang kecil. Ini bukan tempat orang biasa bisa tinggal. Dan Luo Feng, setelah membunuh 13 kapak, telah memperoleh semua kekayaan mereka. Jumlah kekayaan ini jauh lebih banyak daripada gabungan kekayaan keluarga Na dan Yu Family. Sedikit uang ini sama sekali tidak mengganggunya. Tuan, silahkan di sebelah sini. Seorang pemuda tampan yang mengenakan pakaian staf dengan penuh hormat memimpin. Terletak di depan Luo Feng adalah bangunan 3 lantai dengan taman bunga dan kolam, di luar halamannya ada kata-kata tingkat awan. Tidak buruk. Luo Feng melihatnya dengan benar. Setelah anggukan yang memuaskan, dia duduk di kursi ruang tamu dan memandang pelayan di depannya. Perintah apapun yang Tuan miliki dan kapanpun kamu ingin memesannya, silakan lanjutkan dan hubungi kami. Aku akan melayani kamu selama hari-hari kamu tinggal di Pavilion Awan Terbang kami, kata pelayan muda itu dengan penuh hormat. Ini adalah pertama kalinya aku memasuki kota gundukan Swallow. Aku ingin kamu memberitahu aku tempat-tempat mana di sini yang istimewa, angka dan kekuatan besar apa yang ada. Luo Feng mengeluarkan mata uang pisau kristal hijau jade. Semakin detail informasi kamu, dan jika aku puas, semakin baik hadiah buat kamu. Pelayan itu memandang mata uang hijau jade dan matanya berbinar, berkata, aku sudah tinggal di kota Swallow Mound selama lebih dari 200 tahun, dan tinggal di Pavilion Awan Terbang yang hampir 100 tahun.
Aku sudah banyak mendengar. Pelayan itu segera mulai menceritakan penggambaran yang tak ada habisnya tentang segalanya. Dia sangat bersemangat, mengungkapkan semua tokoh besar dan orang-orang penting yang ada di kota. Dia berbicara selama 2 jam penuh sebelum berakhir. Dia bahkan tidak menarik napas di antara keduanya. Luo Feng mendengarkan dan mengangguk. Baiklah, kamu sudah berbicara dengan baik. Suara Luo Feng tampaknya memiliki beberapa keajaiban, menyebabkan mata pelayan tampak tidak bernyawa dan bingung. Ini hadiah untukmu, pergi sekarang. Mata uang hijau jade mendarat di tangannya. Hanya pada titik ini dia terbangun dari linglung. Namun dalam benaknya, dia tidak bisa mengingat apapun tentang pertanyaan Luo Feng sebelumnya. Orang harus tahu, Luo Feng sudah bisa menggunakan keterampilan cetak budak. Oleh karena itu, melawan tingkat bintang, ini sangat semudah sekali. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Pelayan itu mengambil mata uang dengan penuh semangat dan pergi. Luo Feng menutup matanya. Dalam benaknya, semua yang dikatakan pelayan tadi melintas. Pemahamannya tentang kota Swallow Mound jauh lebih jelas sekarang. Keluarga bulu murni. Sepertinya, jika ada, keluarga bulu murni ini akan memiliki kemungkinan tertinggi memiliki kristal sungai darah. Luo Feng bergumam. Penjelasan pelayan sangat rinci tentang banyak keluarga di wilayah gundukan Swallow, berbagai organisasi, sekte, dan sebagainya. Kekuatan ini dibagi menjadi beberapa level, super, tinggi, menengah, lebih rendah dan lain-lain. Keluarga Na dan keluarga Yu, ini adalah kekuatan tingkat menengah, 13 kapak dianggap sebagai kekuatan tingkat tinggi. Di seluruh wilayah gundukan Swallow, ada 3 kekuatan super. Mereka adalah keluarga Rokuin, keluarga bulu murni dan keluarga Hulei. Keluarga Hulei adalah kelompok buas tertentu, keluarga Rokuin adalah keluarga pemimpin kota dan keluarga bulu murni adalah keluarga bisnis nomor 1. Kristal sungai darah, mereka sangat berharga. 3 kekuatan super ini memiliki kemungkinan tertinggi untuk memilikinya. Luo Feng duduk di sana, mengetuk sandaran tangan. Adapun kemungkinan tertinggi di antara ketiganya, itu pasti keluarga Rokuin. Yang kedua akan menjadi keluarga bulu murni. Adapun keluarga Hulei, mereka terlalu jauh, tidak perlu pergi ke sana. Level domain atau penguasa domain, perlu melebur dengan 1 kristal sungai darah untuk mendapatkan pengakuan dari kuil abadi, mendapatkan hak untuk menjadi pemimpin kota. Karenanya, pemimpin kota pasti sudah menyatu dengan 1 kristal. Dan sebagai yang paling kuat di wilayah itu, dia memiliki kemungkinan tertinggi untuk memiliki yang lain. Jika seseorang adalah pemimpin kota, yang telah menyatu dengan 1 kristal, seseorang pasti akan mencoba dan mendapatkan kristal lain untuk bergabung lagi. Namun, dia adalah penguasa domain. Dan aku hanya alam semesta tingkat 9. Tentu saja, domainku sendiri di level 9 dan aku mahir dalam hukum ruang angkasa dan asal emas. Aku memiliki kepercayaan diri dalam membunuh penguasa domain normal pada level 2 atau 3. Yang aku takutkan adalah bahwa ia adalah penguasa domain level 7 atau 8. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Sebelum menemukan rincian persis musuhnya, dia pikir sebaiknya tidak mengacaukan pemimpin kota terlebih dahulu. Untuk dapat mengendalikan wilayah gundukan Swallow, pemimpin kota itu tidak baik untuk dipusingkan. Targetnya kemudian harus menjadi pemimpin keluarga bulu murni. Luo Feng menyipitkan matanya, berkilau dingin. Meskipun rencananya telah ditetapkan, keluarga bulu murni masih menjadi salah satu keluarga terkuat di wilayah gundukan Swallow. Di dalam keluarga ini, ada banyak level awan atau level semesta, dan bahkan 1 pelatihan level orang tua domain, atau penguasa domain. Namun, itu hanya dari apa yang didengar pelayan itu, apakah itu benar masih belum diketahui. Hari kedua, pagi-pagi sekali. Energi roh Luo Feng menyebar melalui riak ruang. Melalui riak-riak ini, ia bisa merasakan tingkat energi dalam jarak 10 km. Naka ada di sini. Luo Feng membuka matanya. Naka, kamar level awan 2. Luo Feng berkomunikasi. Ayah dan anak Na, setelah tiba di paviliun awan terbang siap bertanya di mana Lord Feng yang misterius itu tinggal. Dalam benak Naka, sebuah suara bergema, Naka, kamar tingkat awan 2. Ayah, ruang awan level 2. Naka berkata dengan lembut. Bagaimana kamu tahu? Nabu tampak terkejut pada putranya. Kakak Feng mengirim pesan kepadaku secara mental.
kata Nake. Nabu, yang mendengarkan ini sangat terkejut. Lord Feng yang misterius ini menakutkan. Bahkan tanpa bertemu mereka secara pribadi dan dari kejauhan, dia sudah mengetahui bahwa mereka ada di sana. Ayo pergi, Nabu dan Nake memasuki paviliun awan terbang. Meskipun tingkat awan melarang orang lain masuk, keluarga Na adalah keluarga tiran regional, yang lain akan dengan mudah membantu mereka. Ketika mereka berdua tiba di kamar Luo Feng, mereka melihat pria lapis baja hitam berdiri di halaman. Kakak Feng, teriak Nake. Nabu menyapa Tuan Feng. Terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa putraku. Nabu yang berambut perak membungkuk dengan hormat. Masuk, Luo Feng tersenyum. Di ruang tamu, Luo Feng dan Nabu sama-sama duduk, Nake berdiri di samping ayahnya. Tuan Feng, jika bukan karena kamu kemarin, putraku akan kehilangan nyawanya, seru Nabu. Tadi malam, seluruh keluarga Yu dicopot. Keluarga Yu, mereka juga keluarga yang berakar dalam di sini, namun karena satu kesalahan itu, seluruh bisnis keluarga mereka hancur. Kemarin, putra aku hampir terseret ke dalamnya. Hanya memikirkannya saja membuat aku takut. Tumbang, gumam Luo Feng sambil mengerutkan kening. Aku baru saja mendapat berita yang paling akurat. Seru Nabu dan menggelengkan kepalanya. Keluarga Yu sebenarnya telah meminjam sejumlah besar uang, untuk mendapatkan satu set baju besi dari reruntuhan Dewa Kuno. Mereka menemukan informasi tentang ini melalui saluran rahasia. Namun, sangat disayangkan tim mereka hancur kemarin. Menurut mereka, zira itu juga diambil. Keluarga Yu tidak memiliki cara untuk mengembalikan jumlah yang sangat besar, apalagi bunga. Oleh karena itu, mereka yang meminjamkan uang mengamuk dan membunuh keluarga dan mencuri semua kekayaan mereka. Bahkan saat itu, mereka tidak puas. Dewa Kuno reruntuhan, tempat seperti apa itu? Juga, apakah sepotong baju besi itu penting? Luo Feng bertanya. Tuan Feng tidak tahu. Nabu terkejut. Kakak Feng, bahkan aku pernah mendengar tentang reruntuhan Dewa Kuno. Nake tersenyum. Aku hanya tahu itu medan perang kuno, medan perang yang luas dan besar. Luo Feng berkata, aku hanya ingin tahu mengapa baju besi dari medan perang itu begitu berharga. Dari buku pengetahuan umum dari cincin antariksa 13 kapak, Luo Feng memahami beberapa tempat khusus di dunia sungai darah. Salah satunya adalah reruntuhan Dewa Kuno, namun memiliki informasi yang sangat sedikit. Reruntuhan Dewa Kuno, diameter 100 miliar km, luas dan tak ada habisnya, medan perang kuno. Buku itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Nabu tersenyum, reruntuhan Dewa Kuno, kebanyakan orang hanya tahu bahwa itu adalah medan perang kuno. Namun, aku menjadi pebisnis, melalui saluran khusus aku mengetahui beberapa informasi rahasia. Aku percaya bahwa Lord Feng tahu tentang orang luar. Ya, Luo Feng mengangguk. Orang luar sangat kuat dan kuat, seru Nabu. Secara teori, prajurit tingkat awan manapun dapat terbang dari 18 tingkat awan, ke luar angkasa. Namun, prajurit manapun yang terbang keluar angkasa akan dibunuh oleh orang luar yang tinggal di luar angkasa. Kami tidak memiliki cara untuk memasuki ruang angkasa. Namun itu bagus juga, karena orang luar merasa sulit untuk turun, Nabu tersenyum. Aku mendengar bahwa setiap kali mereka turun, mereka harus membayar mahal juga. Luo Feng terkejut. Harga yang sangat mahal. Ini terjadi sangat lama sekali, di zaman kuno. Nabu berseru, pada saat itu, yang kuat di benua sungai darah seperti awan, lebih dari sekarang. Dan pada saat itu, orang luar turun. Para prajurit yang kuat dari pihak luar bentrok dengan pasukan abadi dari pihak kita dan para dewa bertempur di sana. Dewa pertempuran. Luo Feng berkedip. Benua sungai darah kita mengalami kerugian besar, karena semua mayat kuno jatuh. Namun, meskipun pengorbanannya besar, kami berhasil mengusir orang luar. Mata Nabu berkilau. Setelah pertempuran itu, orang luar tidak pernah meluncurkan invasi besar seperti sebelumnya. Dan medan pertempuran besar untuk yang abadi saat itu, dikenal sebagai reruntuhan Dewa Kuno. Meskipun sangat luas, itu memang reruntuhan yang rusak. Pemuda Nake samping berdiri, matanya bersinar. Sejumlah besar yang abadi membentuk pasukan, dan pasukan dewa saling bertarung. Ini sangat mengejutkan. Luo Feng tersenyum. Reruntuhan Dewa Kuno, mungkin sejumlah besar yang abadi memang berjuang di sana. Namun, untuk mengatakan bahwa orang luar dikalahkan, itu hanya lelucon.
Tidak termasuk kekuatan lain, hanya para ksatria atau pemimpin negara semesta dari perusahaan virtual semesta, salah satu dari mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan seluruh dunia sungai darah. Reruntuhan dewa kuno memiliki sejumlah besar senjata dan pelindung khusus dari orang luar. Juga, beberapa pelindung dari yang abadi jatuh, bahkan jika rusak, masih sangat berharga, kata Nabu. Dan aura pembunuhan di reruntuhan sangat berat. Beberapa prajurit yang memiliki kesadaran lebih lemah yang masuk akan diambil alih oleh aura pembunuhan, dan menjadi sangat marah. Namun, masih banyak yang memasuki reruntuhan dewa kuno mencari harta karun yang ditinggalkan oleh orang mati. Juga, orang-orang dengan aura pembunuh yang kuat menyerap kristal sungai darah dengan lebih mudah. Oleh karena itu, banyak prajurit yang tidak peduli dengan bahaya di dalam reruntuhan. Nabu berseru, bagaimanapun, reruntuhan dewa kuno adalah tempat yang menakutkan. Itu adalah tempat yang paling memikat, dan banyak pejuang kuat dari benua kita berkumpul di sana. Ah! Luo Feng mengerutkan kening. Membunuh aura, kristal sungai darah. Dari buku yang dia baca sebelumnya, semakin dibantai, semakin mudah menyerap kristal. Dan Nabu mengatakan itu juga, semakin kuat aura yang membunuh itu, semakin mudah untuk menyerap kristal. Karenanya, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Jadi, pembantaian adalah untuk meningkatkan aura membunuh seseorang, pikir Luo Feng. Sungai darah kristal ini, hanya harta macam apa itu? Mengapa begitu agar aura pembunuh yang kuat itu, semakin mudah diserap? Reruntuhan dewa kuno. Jika aku mendapatkan beberapa kristal dan aku tidak dapat menyerapnya, aku bisa pergi ke sana untuk mencobanya. Pikir Luo Feng. Kedatangan ayah dan anaknya membuat Luo Feng bahagia, karena dia mengetahui lebih banyak informasi tentang reruntuhan dewa kuno. Ini terkait dengan apakah dia bisa menjadi prajurit darah atau tidak. Paviliun awan terbang, tempat Luo Feng. Luo Feng memasuki alam semesta virtual. Meskipun dia saat ini sedang menjalankan misi pelatihan tidak bertentangan dengan studi hukumnya sendiri. Gunung Yuxiang, wilayah awal absolut, Villa Wuka. Rong Jun, Luo Feng, aku mendengar kalian berdua telah memulai misi pelatihan. Wuka memandang Luo Feng dan Rong Jun. Tingkat apa yang kalian berdua pilih? Sulit, kata Rong Jun. Luo Feng kamu. Wuka menatapnya, Rong Jun juga memandang. Tingkat berbahaya, kata Luo Feng. Pada saat itu, keduanya terkejut. Wuka menatap dengan mata terbelalak, Luo Feng, ini misi pertamamu dan kamu memilih yang berbahaya. Itu terlalu berisiko. Memang berbahaya. Sebenarnya, aku punya masalah kecil sekarang. Luo Feng tidak berdaya. Meskipun aku melakukan level yang sulit, aku bahkan tidak berani ceroboh. Gila, kamu benar-benar gila. Rong Jun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun seutas kesadarannya berada di jaringan alam semesta virtual, dirinya yang sebenarnya berada di kota gundukan Swallow, di dunia sungai darah yang merencanakan misinya melawan keluarga bulu murni. Pertama, dia harus tahu seperti apa rupa pemimpin itu. Dengan cara ini, dia dapat mengkonfirmasi targetnya. Selanjutnya, dia harus jelas tentang rumah tempat mereka tinggal. Tidak masalah. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku harus pergi. Aku melakukan sesuatu yang besar hari ini, aku tidak bisa terganggu. Semoga beruntung, kata Wuka. Jangan sampai kehilangan nyawamu karena misi, Rong Jun memperingatkan. Tenang. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, setelah itu dia menghilang dan meninggalkan jaringan alam semesta virtual. Dunia sungai darah, kota walet gundukan, di malam hari. Setelah 6 hari belajar dan persiapan yang serius, Luo Feng menjadi embusan angin dan tanpa suara atau jejak paviliun awan terbang yang tersisa. Dalam sekejap, ia tiba di sebuah rumah mewah yang luasnya 10 km. Ini adalah rumah besar yang kedua setelah pemimpin kota, keluarga bulu murni. Udara bergetar, bayangan hitam muncul di udara tengah di luar dinding rumah besar. Tentu saja itu Luo Feng. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.